Bunda, kajian hati. Kita kembali memberikan kesempatan untuk Bunda tadi di sebelah sana, mungkin sekarang yang sebelah sini ya. Bunda yang mau tanya, boleh Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Anita Dea. Saya di sini mau minta pendapat tentang rumah tangga saya. Saya menikah di tahun 2020. Selama 5 tahun pernikahan, pernikahan kami nyaris sempurna, memang selalu sempurna. Isinya semua manis. Qadarullah Ustadz. Masalahnya terjadi di 2025. Saya mendapati ujian rumah tangga. Saya mendapati suami saya berselingkuh. Dengan teman satu kerjanya yang juga berteman baik bersama saya. Setelah saya mengetahui semua itu dan suami saya mengiyakan, dia menceritakan yang sebenar-benarnya dan meminta maaf karena hilaf. Rasanya dunia saya hancur, Ustadz. Saya tanya, selama saya jadi istri, apa saya kurang dalam menjadi istri? Saya tanya, tapi dia selalu menjawab, bukan kamu yang salah, tapi saya. Saya yang hilaf, katanya. Pada saat hari itu, saya benar-benar diselumuti emosi yang besar, Ustadz. Saya mengambil tindakan yang gegabah. Saya memposting bukti perselingkuhan suami saya. Sampai yang membuat saya merasa bersalah. Suami saya dan perempuan tersebut akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Bagaimana seharusnya saya sebagai seorang istri menyikapi masalah rumah tangga saya ini? Karena sejujurnya saya sudah mencoba memaafkan kesalahan suami saya dan juga kesalahan perempuan tersebut. Bagaimana saya, Ustadz, caranya melapangkan hati saya selapang-lapangnya untuk bisa selalu memaafkan, selalu memperbaiki diri untuk jadi yang lebih baik lagi. Izin Kak Anita, sekarang dengan suami seperti apa hubungannya atau statusnya seperti apa? Kami masih berstatus suami istri, Ustadz. Suami, kami udah pisah rumah sebenarnya dari 1 bulan yang lalu. Tapi suami masih mencoba memperbaiki. Setiap hari dia selalu minta maaf. Dia salah, dia hilaf. Bunda, pertama Kak Dea terima kasih sudah mau bercerita di kajian hati. Kadang tidak mudah mengungkap isi hati, tapi kadang kita butuh itu untuk bisa sembuh dari setiap rasa yang pernah menyakiti. Bicara tentang rumah tangga, percayalah, tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Setiap rumah tangga itu diuji dengan ujian masing-masing. Yang harus dipahami oleh semua, bahwa Allah menitipkan ujian di rumah tanggamu 2 tujuannya. 1, menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, mengangkat derajatmu. Kadang luka itu Allah hadirkan. Allah ingin membuat rumah tanggamu semakin kuat. Walaupun kadang kita bertanya,
Tapi ya Allah, badainya nggak sekeras ini. Ujiannya nggak sekeras ini harusnya. Tapi kita harus ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Kita nggak bisa milih ujian kita yang mana. Kita nggak bisa memilih musibah yang menimpa kita yang mana. Tapi kita bisa memilih sikap kita ke depan mau seperti apa. Tapi saya masih bersyukur. Bersyukurnya adalah suami beliau balik lagi. Mau minta maaf, mengakui kesalahan. Ada effort, ada usaha untuk memperbaiki. Saya kira itu alasan lisan saya mengucapkan rasanya rumah tangga ini masih bisa dipertahankan. Selama ada kebaikan yang bisa bertumbuh, selama ada rasa maaf yang bisa dihadirkan, percayalah, rasa maaf itu yang akan menguatkan rumah tanggamu nanti, sehingga kamu bisa mengambil hikmah dari semua yang sudah terjadi. Betul tadi kata beliau, aku maafkan kesalahanmu, tapi jangan diulangi lagi. Dan mohon maaf ya, kalau ada seseorang yang harus terbuka kesalahannya, sampai ada orang yang tahu, menurut saya lihatnya dengan kacamata yang baik. Maksudnya kadang Allah sengaja membuka aibmu, membuka kesalahanmu agar kamu bertaubat dan tidak balik lagi membuat kesalahan seperti itu. Jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama saat engkau dihadapkan dengan sesuatu yang tidak baik. Tahan dulu, sabar dulu, karena mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Menjaga keutuhan rumah tangga itu adalah kebaikan. Bersabar, ikhlas, ridho, dan percayalah hatimu kadang ada yang menggenggamnya, yaitu Allah. Ingat anak-anak, ingat kebaikan suami. Rasanya di balik kesalahan suami ada kebaikan suami yang masih bisa jadi alasan untuk kita mempertahankan semuanya. Ingat-ingat itu agar yang paling hadir di hatimu bukan keburukannya, tapi kebaikannya. Jangan hanya fokus kepada keburukan pasangan, agar kita punya alasan untuk bisa bersama lagi dalam kebaikan. Doa terus, minta terus sama Allah, karena yang bisa mengantarkan kebaikan semuanya hanya siapa? Hanya Allah. Salam buat anak Kadea, salam buat orang tua, salam buat suami juga. Ya, semoga Allah bisa menjagamu dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Enggak nyangka Kak, bener-bener kok bisa gitu. Kok bisa sampai kayak gini. 6 tahun sama-sama manis, sampai ketahuan juga masih tetap manis Kak. Nggak ada yang pernah berubah tuh, nggak ada. Ya udah deh, aku juga kalau nggak maafin makin sakit. Kalau aku maafin suamiku, aku juga harus maafin perbuatan perempuan itu. Karena kalau aku maafin salah satunya aja, sama aja kan. Aku juga sakit terus-terusan. Aku cuma mau bilang, aku kasih kesempatan 1 kali. Tolong dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan bikin aku trauma lagi. Nangis sampai gemetaran lagi. Tolong dijaga kepercayaan yang udah aku kasih 1 kali ini. Pernikahan itu adalah jalan keberkahan. Pernikahan dihadirkan untuk bisa menyempurnakan ibadah. Pernikahan dihadirkan untuk bisa menggapai jannah. Dan pernikahan dihadirkan untuk bisa menemukan berkah. Menikah harus dimulai dengan cara yang baik. Menikah harus diisi dengan amal yang baik.
Dan menikah pun harus disertai dengan tujuan yang baik. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah yang bisa menggali hikmah di balik setiap masalah. Tujuan pernikahan bukan dunia, tapi tujuan pernikahan adalah surga. Jangan sampai tujuan surga yang kita inginkan harus hilang karena lika-liku dunia yang sementara akan hilang pergi meninggalkan kita. Semoga rumah tangga kita Allah karuniakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jauhkan rumah tangga kami dari keburukan. Ya Allah, bimbing hati kami untuk bisa memaafkan kesalahan pasangan kami. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami agar senantiasa memperbaiki keadaan rumah tangga ini. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya ujian yang sedang kami hadapi. Kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati seberat apapun ujian yang Kau titipkan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa yang dianugerahi istri soleha oleh Allah, maka Allah telah memberikan pertolongannya dalam separuh agamanya. Hendaknya ia bertakwa. Hadis riwayat Hakim. Terima kasih sekali lagi kepada para bunda dan juga pemirsa kajian hati. Terima kasih sekali lagi kepada Ahilman. Mohon maaf apabila saya dan Ahilman ada salah-salah kata. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan kembali lagi berjumpa dalam kajian hati. Kajian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.